kalau. Satu, dua, tiga. Salam, mari masuk kelas. Satu, dua, tiga. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa dan kelas berapa? Saya Vanessa, ibu dari kelas 9C. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Neva. Mbak Vanessa apa kabar? Alhamdulillah baik ibu. Syukurlah, Ibu juga baik-baik saja. Oh iya Mbak Vanessa, sebelum kesini apakah Mbak Vanessa sudah izin kepada guru mata pelajarannya? Nah justru itu ibu, aku sama guruku disuruh ke ruang BK. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Vanessa sudah pernah datang ke ruang BK? Belum pernah ibu, baru kali ini. Apakah Mbak Vanessa sudah tahu apa itu konseling? Tahu ibu, konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan dari konselor untuk menyelesaikan masalah siswa. Jawaban kamu tidak salah, namun sedikit keliru. Proses konseling di mana konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi, bukan untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi Ibu di sini membimbing kamu agar bisa berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Saya berusaha aktif sih ibu dalam proses konseling ini, tapi saya nggak mau ibu orang lain tahu tentang permasalahannya aku. Oh, soal itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh begitu ya ibu. Sebelum kita mulai membahas masalah ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Iya ibu, saya rasa itu sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Saya sedih ibu, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas ibu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Kamu tidak usah takut untuk bercerita. Di sini ibu tidak akan mengkritisi perbuatanmu. Ibu di sini ada untuk membantu kamu. Baik Bu, jadi saya merasa bosan belajar Bu, mulai dari jam 7 pagi harus belajar dari sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu-itu saja? Iya Ibu, kalau saya bosan saya memilih untuk tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jadi sakit jika terlalu memaksakan diri. Oke, baiklah. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas? Tidak Ibu, saya bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya Ibu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar Bu, sebenarnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas.
Iya ibu, aku bingung harus gimana. Aku takut gagal saat ujian nanti. Terus, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar ibu. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya ibu, kalau saya begini terus saya akan gagal nanti pas ujian. Jadi, kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya bu, saya takut gagal bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya ibu, memang betul seperti itu. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu, namun ibu suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Ibu biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Oh begitu ya ibu, ternyata ibu pernah merasakan hal yang pernah merasakan seperti ini ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik ibu, jalan-jalan dengan teman saya atau nonton bioskop. Nah, Mbak Vanessa sudah tahu hal yang membuat Mbak Vanessa bersemangat. Jadi, apa rencana Mbak Vanessa untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman. Saat weekend minimal 2 kali sebulan dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu ibu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik ibu, saya senang sekali jika hal itu benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasme. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Mbak Vanessa sampaikan? Saya rasa saat ini sudah cukup sih ibu. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Mbak Vanessa mengatakan bahwa prestasi Mbak Vanessa menurun. Semua itu diakibatkan karena Mbak Vanessa merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian, dalam mengatasi masalah tersebut, Mbak Vanessa berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sekali mendengarkan musik ketika Mbak Vanessa mulai bosan belajar. Bagaimana Mbak Vanessa? Saya juga merasa senang ibu dan saya juga merasa lega dan aku juga tahu apa yang seharusnya aku lakukan sekarang. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Mbak Vanessa jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan. Baik ibu, terima kasih banyak atas apa yang ibu telah berikan kepada saya. Saya merasa lega dan saya merasa senang dan aku mempunyai pandangan untuk apa yang harus aku lakukan sekarang. Nah, saya habis ini izin masuk ke kelas dulu ya ibu. Iya, sama-sama. Silahkan.